Filsafat ilmu adalah dasar yang menjiwai proses kegiatan untuk memperoleh pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, apapun yang tergolong ilmu disebut sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu yaitu akumulasi pengetahuan yang telah disistematisasi dan diorganisasi sehingga memenuhi asas pengaturan secara prosedural, metodologis, teknis, dan normatif akademis. Dengan demikian, ilmu telah teruji kebenaran ilmiahnya dan telah memenuhi kesohihannya karena diperoleh secara sadar, aktif, sistematis, jelas prosesnya secara prosedural, metodis, dan teknis, tidak bersifat acak dan telah diuji kebenarannya. Berbagai pemikiran reflektif, persoalan tentang segala hal yang berkaitan dengan landasan ilmu maupun hubungan sebuah ilmu dengan segala segi kehidupan manusia disebut sebagai filsafat ilmu. Ilmu itu sendiri memiliki bagian-bagian tertentu di mana dalam ilmu ada objek, pernyataan, proposisi, dan karakteristik, di mana keempat aspek tersebut yang sebenarnya disoroti oleh tiga landasan berpikir filsafat mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi dasarnya berbicara tentang hakikat yang ada. Ilmu pengetahuan ditinjau secara ontologi mencoba membuktikan dan menelaah bahwa sebuah ilmu pengetahuan itu benar-benar dapat dibuktikan keberadaannya. Epistemologi berbicara tentang dasar sebuah pengetahuan, sumber, karakteristik, kebenaran sebuah pengetahuan, serta cara mendapatkan suatu pengetahuan. Ilmu pengetahuan disoroti melalui epistemologi. Pembahasannya terarah pada bagaimana sumber yang dipakai oleh para ilmuwan di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan seperti apa metodenya. Aksiologi dasarnya berbicara tentang hubungan ilmu dengan nilai, karena berhubungan dengan nilai maka aksiologi berhubungan layak atau tidak layaknya sebuah ilmu pengetahuan dikembangkan. Filsafat ilmu memberikan kekuatan bagi perkembangan serta kemajuan suatu ilmu dan sekaligus nilai moral yang terkandung dalam setiap ilmu, baik itu dalam tataran ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Setiap jenis ilmu pengetahuan pastinya memiliki ciri-ciri yang spesifik untuk menjawab apa ontologi, bagaimana epistemologi, dan untuk apa aksiologi. Suatu ilmu pengetahuan itu disusun. Ketiga aspek dalam berpikir filsafat antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi saling berhubungan satu sama lain. Ontologi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah ontos dan logos. Ontos adalah yang ada, sedangkan logos adalah ilmu. Sederhananya, ontologi merupakan ilmu yang berbicara tentang yang ada. Secara istilah, ontologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Ontologi kerap kali diidentikan dengan metafisika. Ontologi merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat apa yang terjadi. Ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam filsafat, di mana membahas tentang realitas atau kenyataan. Pada dasarnya, ontologi berbicara asas-asas rasional dari yang ada atau disebut suatu kajian mengenai teori tentang ada, karena membahas apa yang ingin diketahui dan seberapa jauh keingintahuan tersebut. Kata ilmu itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu dari asal kata alimayang, artinya pengetahuan.
Dalam bahasa Indonesia, ilmu dikenal dengan istilah science yang berarti pengetahuan. Jadi, ilmu adalah pengetahuan. Kajian ontologi dikaitkan dengan objek ilmu dalam pandangan Islam. Terbagi menjadi dua, yaitu pertama, objek ilmu yang bersifat materi. Maksudnya adalah ilmu yang dapat didengar, dilihat, dan dirasakan. Contohnya ilmu sains, ilmu eksak, ilmu politik, sosial, budaya, psikologi, dan lain sebagainya. Kedua, objek ilmu yang bersifat non-materi berlawanan dengan objek materi. Pada non-materi ini tidak bisa didengar, dilihat, dan dirasakan. Hasil akhir dari objek non-materi ini lebih sebagai kepuasan spiritual. Contohnya objek yang berbicara dengan ruh, sifatnya, dan wajib Tuhan. Ontologi ilmu meliputi seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji melalui panca indera manusia. Ilmu mempelajari objek-objek empiris seperti halnya bebatuan, binatang, tumbuhan, hewan, dan manusia. Ilmu juga mempelajari berbagai gejala maupun peristiwa yang pada dasarnya memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Jika dilihat dari objek yang telah dikajinya, ilmu dapat disebut sebagai suatu pengetahuan empiris di mana objek-objek yang berada di luar jangkauan manusia tidak termasuk ke dalam bidang kajian keilmuan tersebut. Awalnya, argumen tentang ontologi dicetuskan oleh Plato dengan teorinya yang disebut teori idea. Menurutnya, apa saja yang ada di alam semesta ini pasti memiliki idea. Yang dimaksud oleh Plato tentang idea adalah pengertian atau konsep universal dari tiap sesuatu. Sehingga idea yang merupakan hakikat sesuatu itu dan menjadi dasar dari wujud sesuatu itu. Idea-idea tersebut berada di balik yang nyata dan idea itulah yang menurutnya abadi. Oleh karena itu, ini yang menjelaskan kenapa benda-benda yang kita lihat atau yang kita tangkap oleh panca indera senantiasa berubah. Dengan demikian, ia bukanlah hakikat, tetapi hanyalah bayangan dari idea-ideanya. Dengan kata lain, benda yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia ini hanyalah khayalan dan ilusi belaka. Aspek ontologi dari ilmu pengetahuan tertentu hendaknya diuraikan antara lain secara A. Metodis menggunakan cara ilmiah, B. Sistematis saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam suatu keseluruhan, C. Koheren unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan, D. Rasional harus berdasar pada kaidah berpikir yang benar, logis, E. Komprehensif melihat objek tidak hanya dari satu sisi atau sudut pandang, melainkan secara multidimensional atau secara keseluruhan holistik. F. Radikal diuraikan sampai akar persoalannya atau esensinya. G. Universal muatan kebenarannya sampai tingkat umum yang berlaku di mana saja. Adapun karakteristik dari ontologi ilmu pengetahuan antara lain sebagai berikut. Pertama, ilmu berasal dari suatu penelitian. Kedua, adanya konsep pengetahuan empiris dan tidak ada konsep wahyu. Ketiga, pengetahuan bersifat rasional, objektif, sistematik, metodologis, observatif, dan netral. Keempat, menghargai asas verifikasi atau pembuktian, eksplanatif atau penjelasan, keterbukaan dan dapat diulang kembali, skeptisisme yang radikal dan berbagai metode eksperimen. Kelima, melakukan pembuktian bentuk kausalitas dan terapan ilmu menjadi teknologi. Ketujuh, mengakui pengetahuan dan konsep yang relatif secara logika-logika ilmiah. Kedelapan, memiliki berbagai hipotesis dan teori-teori ilmiah. Kesembilan, memiliki konsep tentang hukum-hukum alam yang telah dibuktikan. Oke, baik, saya akan menerangkan tentang epistemologi. Secara bahasa, epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya episteme, artinya pengetahuan, dan logos artinya ilmu. Secara istilah, epistemologi adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, metode, struktur, dan benar tidaknya suatu pengetahuan tersebut. Epistemologi diartikan sebagai cabang filsafat yang berhubungan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, dasarnya, serta penegasan bahwa seseorang memiliki pengetahuan.
Aziumardi Azra menambahkan bahwa epistemologi sebagai ilmu yang membahas tentang keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Jadi, epistemologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan dan dipelajari secara substantif. Kemudian, epistemologi diartikan sebagai cabang filsafat yang berhubungan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, dasarnya, serta penegasan bahwa seseorang memiliki pengetahuan. Aziumardi Azra menambahkan bahwa epistemologi sebagai ilmu yang membahas tentang keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Jadi, epistemologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan dan dipelajari secara substantif. Pengetahuan ini yang berusaha menjawab dari pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan dan jenisnya. Epistemologi menganggap bahwa setiap pengetahuan manusia merupakan hasil dari pemeriksaan dan penyelidikan benda hingga akhirnya dapat diketahui manusia. Dengan demikian, jelaslah bahwa epistemologi ini membahas tentang sumber, proses, syarat, batas fasilitas, dan hakikat pengetahuan yang memberikan kepercayaan dan jaminan dari kebenarannya. Epistemologi dasarnya berbicara tentang dasar, sumber, karakteristik, kebenaran, dan cara mendapatkan suatu pengetahuan. Aspek terpenting yang dibahas dalam epistemologi yaitu sumber pengetahuan dan metode pengetahuan. Kedua hal itu dibicarakan dalam epistemologi, dan ada juga kuantitas pengetahuan yang dibahas di epistemologi. Jadi, ketika ilmu pengetahuan disoroti melalui epistemologi, maka pembahasannya terarah pada bagaimana sumber yang dipakai oleh para ilmuwan di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan metodenya seperti apa? Karena setiap jenis ilmu itu mempunyai sumber dan metode pengetahuan yang tidak sama. Boleh jadi sama, tapi tentu ada karakteristik atau nuansa yang membedakan ilmu tersebut. Selanjutnya, para ahli filsafat telah membagi metode ilmiah atau pola berpikir ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk mendapatkan suatu pengetahuan ilmiah. Pola berpikir ilmiah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, pola berpikir deduktif. Berpikir deduktif memberikan sifat rasional dan konsisten kepada pengetahuan ilmiah yang telah ada sebelumnya. Dengan metode ini, kita dapat memulai aktivitas berpikir dari berbagai teori ilmu pengetahuan yang telah ada dan kemudian dibuat hipotesis untuk dilakukan pengujian pembuktian. Model deduktif ini biasa disebut dengan logiko, hipotetiko, verifikatif. Kedua, pola berpikir induktif. Berpikir induktif memberikan pola di mana aktivitas berpikir dimulai dari kemampuan seseorang dalam mengungkap kejadian yang ada di sekitarnya. Kejadian tersebut kemudian dianalisis sehingga menghasilkan deskripsi dan konsep yang objektif dan empiris. Aksiologi, salah satu cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya, disebut aksiologi. Aksiologi mencoba untuk mencapai hakikat dan manfaat yang ada dalam suatu pengetahuan. Diketahui bahwa salah satu manfaat dari ilmu pengetahuan yaitu untuk memberikan kemaslahatan dan kemudahan bagi kehidupan manusia. Hal ini yang menjadikan aksiologi memilih peran sangat penting dalam suatu proses pengembangan ilmu pengetahuan. Karena ketika suatu cabang ilmu tidak memiliki nilai aksiologi, akan lebih cenderung mendatangkan kemudaratan bagi kehidupan manusia. Bahkan, tidak menutup kemungkinan juga ilmu yang bersangkutan dapat mengancam kehidupan sosial dan keseimbangan alam. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu akion, yang berarti nilai, dan logos yang berarti ilmu. Sederhananya, aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Aksiologis dasarnya berbicara tentang hubungan ilmu dengan nilai. Apakah ilmu bebas nilai
Dan apakah ilmu terikat nilai? Karena berhubungan dengan nilai, maka aksiologi berhubungan dengan baik dan buruk. Berhubungan dengan layak atau pantas, tidak layak atau tidak pantas. Ketika para ilmuwan dulu ingin membentuk satu jenis ilmu pengetahuan, maka sebenarnya dia harus atau telah melakukan uji aksiologis. Dalam pandangan Islam, ditinjau dari sisi manfaat atau dimensi aksiologi, dapat penerapan dan orientasinya, maka ilmu dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, ilmu yang diterapkan dan bermanfaat langsung untuk kehidupan manusia di dunia. Dalam kelompok ilmu ini adalah yang jelas-jelas langsung dirasakan dan dibutuhkan oleh manusia di dunia atau dibutuhkan dalam masa hidupnya, seperti ilmu sains yang mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kejiwaan atau psikologi. Kedua, ilmu yang bermanfaat secara tidak langsung untuk kehidupan manusia di dunia, tetapi untuk kehidupan akhirat. Dimensi spiritual dalam kelompok ini dikategorikan dengan ilmu-ilmu yang bersifat non-materi dan hasil yang dirasakan tidak langsung untuk kehidupan manusia di dunia atau semasa hidupnya. Ilmu ini lebih banyak berkaitan dengan agama dan keimanan seseorang. Para ilmuwan barat berpandangan bahwa pemikiran keilmuan dalam bidang apapun harus bersifat bebas nilai, karena ilmu pengetahuan disandarkan pada nilai-nilai tertentu akan mengandung bias dan bersifat tidak netral. Di sisi lain, sebagian dari ilmuwan barat, terutama kaum pragmatisme dan penganut filsafat etika, mengatakan bahwa setiap rumusan baru dalam ilmu pengetahuan akan diakui kebenarannya ketika ilmu tersebut bersifat pragmatis atau bernilai guna bagi kehidupan sosial. Berpijak pada landasan aksiologi, suatu pernyataan ilmiah dapat dianggap benar bila pernyataan ilmiah tersebut mengandung unsur aksiologi di dalamnya, yaitu adanya nilai manfaat bagi kehidupan manusia. Teman-teman, aksiologi juga dapat dikatakan sebagai analisis terhadap nilai-nilai. Maksud dari analisis yaitu membatasi arti, ciri, tipe, kriteria, dan status dari nilai-nilai. Nah, sedangkan nilai yang dimaksud di sini yaitu menyangkut segala yang bernilai. Nilai berarti harkat, yaitu kualitas suatu hal yang menjadi hal tersebut berguna. Nilai dapat bermakna atau bernilai guna sebagai suatu kebaikan, apalagi dalam aksiologi, di mana aksiologi merupakan bidang menyelidiki atau menganalisis nilai-nilai. Maka dalam implikasinya, aksiologi mencoba untuk menguji dan mengintegrasikan semua nilai kehidupan dalam kehidupan manusia dan membinanya dalam kepribadian seseorang. Aksiologi memberikan manfaat untuk mengantisipasi perkembangan kehidupan manusia yang negatif sehingga ilmu pengetahuan tetap berjalan pada jalur kemanusiaan. Daya kerja dari aksiologi diantaranya yaitu: pertama, menjaga dan memberi arah agar proses keilmuan dapat menemukan kebenaran yang hakiki. Maka, perilaku keilmuan perlu dilakukan dengan penuh kejujuran dan tidak berorientasi pada kepentingan langsung. Kedua, dalam pemilihan objek penelaahan dapat dilakukan secara etis yang tidak mengubah kodrat manusia, tidak merendahkan martabat manusia, tidak mencampuri masalah kehidupan, dan netral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatik, arogansi, kekuasaan, dan kepentingan politik. Ketiga, pengembangan pengetahuan diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup yang memperhatikan kodrat dan martabat manusia serta keseimbangan, kelestarian alam lewat pemanfaatan ilmu dan temuan-temuan universal. Jadi kesimpulannya adalah pada dasarnya pada ahli filsafat membagi studi filsafat ilmu pengetahuan menjadi 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam pembahasannya, ontologi fokus pada hakikat dari suatu ilmu pengetahuan. Ontologi mencoba membuktikan pada menelaah bahwa suatu ilmu pengetahuan tersebut benar, dapat dibuktikan kebenarannya.
Selanjutnya, epistemologi dalam pembahasannya fokus pada pentingnya cara atau metodologi ilmu pengetahuan tersebut. Jadi, ketika ilmu pengetahuan disoroti melalui epistemologi, maka pembahasannya terarah pada bagaimana sumber yang dipakai oleh para ilmuwan di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan metodenya seperti apa. Kemudian, aksiologi, di mana pembahasan aksiologi fokus pada manfaat atau nilai guna dari ilmu pengetahuan tersebut. Pada intinya, kajian aksiologi itu membahas tentang layak atau tidaknya sebuah ilmu pengetahuan dikembangkan. Dari paparan tersebut, sederhananya bahwa ontologi berbicara tentang eksistensinya, epistemologi berbicara tentang perkembangannya, dan aksiologi berbicara tentang nilainya. Mungkin itu kesimpulan dari kelompok 3.